Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa dalam anugerah nikmat Islam, iman, dan ihsan. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang Habib, terminologi Habib. Kita tidak bisa menjas, membuat satu keputusan istilah Habib itu baik atau istilah Habib itu buruk. Baik dan buruk dalam penggunaan istilah Habib itu ada konteksnya. Atau dalam konteks tertentu penggunaan Habib bisa bermakna netral. Dalam konteks negatif misalnya penggunaan Habib yang disematkan pada yang mengaku sebagai ahibbaullah dari komunitas Yahudi, mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah yang ketemu rival komunitas Nasrani yang digambarkan di dalam Al-Quran mengaku sebagai abnaullah. Tapi Habib juga bisa bermakna positif ketika saya gunakan untuk memanggil Nabi saya, Nabi Muhammad. Saya bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita semua memanggil, di antara kita memanggil ya Habibi, ya Habiballah, Habibi ya Rasulullah, itu baik sekali dan indah. Dan juga asal masih dalam kendali relasi suci dengan Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad, tidak ada salahnya juga memanggil pasangannya Hubbi, Habibi, tidak apa-apa. Tapi kalau memanggil istri atau pasangan dengan Hubbi atau Habibi, itu jangan sampai putus ikatan batin dengan Allah dan rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau batin kita ketika mengatakan ya Hubbi, ya Habibi kepada istri, sementara batin kita tidak sedang punya ikatan dengan Allah dan tidak menggerakkan mahabbah kepada Nabi, itu bisa ternodai itu cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi gara-gara kita memanggil istri Hubbi. Nah, dalam konteks cinta loh ya, karena cinta yang hakiki itu kan pada Allah dan pada Rasulullah. Sehingga kita boleh menyebut istri kita Hubbi, Habibi, boleh, tapi beri ruang yang sangat terbatas di dunia ini. Harus dirasakan betul ada mahabbah yang tak terbatas, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam konteks ini tidak apa-apa. Ada juga Habib ini disematkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saya nggak tahu latar belakang penggunaan istilah ini secara antropologis, secara historis, apa karena memang adab dan akhlak beliau yang luar biasa, atau ini predikat dari pihak alim lainnya ketika menyebut nama beliau yang kemudian masyhur dan sampai masuk pada sebuah tulisan misalnya. Dan ada juga penyebutan Habib itu betul-betul produk antropologis.
yang memang sengaja diciptakan oleh kolonial Belanda untuk membuat kelas sosial biar betul-betul berbeda dengan kalangan mayoritas masyarakat pada umumnya. Seperti di zaman Belanda itu, mereka merasa penjajah atau kolonial itu merasa kelas pertama. Nah, mereka ciptakan kelas kedua sebagai antek-antek mereka yang mereka ajak dari para imigran untuk mendukung, untuk mensupport kolonialisme. Mereka kemudian menyebut dengan istilah Habib. Karena ini yang paling tepat dari analisis historis saya. Entah Belanda mengasumsikan dalam konteks kearaban untuk sebagai counter masyarakat pribumi yang masih punya jalur kenasaban kepada Nabi, yang sering dipanggil Sayyid atau Syarif, yang dimulai dengan nama-nama Wali Sembilan. Terus Belanda menciptakan istilah Habib yang dianggap lebih tinggi daripada Sayyid Syarif, sehingga bisa jadi penyebutan Habib itu untuk menjadikan sosok yang mendapatkan julukan Habib itu lebih tinggi daripada Sayyid Syarif. Nah, dan itu kan berkembang mitologi itu, dan jamak dipahami oleh masyarakat publik, oleh masyarakat secara publik. Habib itu bagi mereka yang sudah punya ilmu. Bagi yang belum punya ilmu dari cucu Nabi, zuriyah Nabi, dipanggil Sayyid atau Syarif. Ini sebenarnya kan juga sudah merendahkan kelas teknas. Teknasnya itu kan untuk putra Nabi itu kan untuk dipanggil Sayyid atau Syarif. Rupanya kolonial ingin menjadikan istilah yang lebih tinggi daripada yang sudah ada di dalam nas ini, yang sering saya sebut dengan istilah antropologis, produk sejarah. Habib itu produk sejarah dalam konteks ini. Meskipun sebelumnya juga sudah pernah muncul istilah itu, seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi kalau diamati bagaimana metodologi yang sudah berkembang, sebenarnya kalau kita analisis, Belanda ini cukup cakap untuk membuat metodologi yang lebih tinggi dari status Sayyid Syarif yang sudah berkembang sebelum masuknya Belanda, atau paling tidak sejak Wali Sembilan dengan istilah Syarif, Sayyid Ja'far Shadiq, Syarif Hidayatullah, itu kan sudah muncul sebelumnya. Kemudian Belanda menciptakan istilah antropologis. Makanya saya menyebut Habib pasca kolonial itu sebenarnya istilah urfiyah, istilah yang lahir dari sejarah yang kemudian menjadi membudaya untuk sebutan orang Arab yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai kelas yang lebih tinggi dibanding masyarakat pribumi yang sebelumnya sudah mendapatkan julukan Sayyid atau Syarif. Biar seolah-olah sama-sama sebagai cucu Nabi, yang Habib itu lebih tinggi daripada yang Sayyid Syarif. Meskipun tidak sedikit juga untuk, karena saat itu yang kuat tradisi Sayyid Syarif, maka memunculkan istilah Habib sendiri itu juga seperti proses dialektik dalam konteks sosial masyarakat. Ternyata yang lebih kuat adalah Sayyid Syarif, Habib merubah namanya dengan Sayyid. Tapi ketika masyarakat belum mengenal, atau masyarakat itu sudah bisa dirubah dengan
hegemoni istilah Habib, maka lebih diarahkan kepada untuk memanggil Habib. Bahkan di zaman saya sendiri ada beberapa orang yang sudah dikenal sebagai cucu Nabi dari Pak Alwi, ketika dipanggil Said juga nggak mau, mintanya Habib. Dianggap alasannya kalau Said itu yang masih kecil, yang belum berilmu, yang belum dewasa. Itu kan sebenarnya sudah menciptakan kelas. Kalaupun iya sama-sama Habib itu sama-sama sebagai cucu Nabi, ini pun sebenarnya ingin di atas dari kelas Syarif Sayyid. Meskipun dalam diskursus nasab sekarang ini munculnya Kiai Umat berubah, banyak yang mengganti nama dengan Sayyid Syarif. Karena produk antropologi Habib ini pangsa pasarnya sudah menurun, katakan begitu. Nah itu. Tapi apapun itu, fokus pada istilah Habib. Banyak ulama-ulama kita juga menyebut dari Ba'alwi dengan sebutan Habib. Sehingga ketika ulama kita itu membuat sebuah analisis terkait dengan para cucu Nabi, itu akhirnya juga produk antropologis istilah Habib itu akhirnya menyebar. Sehingga menyebut Sayyid Syarif pun dengan istilah Habib. Meskipun sebenarnya orang yang dikategorikan Habib ini lebih berhak atas nama Sayyid Syarif. Tapi karena umumnya masyarakat, istilah yang paling mudah dipahami untuk menyebut cucu Nabi itu Habib, maka menyebut Zuriyah Wali Songo yang masyhur kenasabannya itu pun dengan sebutan Habib, bukan Sayyid Syarif. Meskipun dalam produk sejarah Habib ini banyak digunakan oleh kalangan Pak Alwi, tapi karena masyarakat sudah banyak mengenal istilah Habib untuk cucu Nabi, sehingga kiai-kiai menyebut cucu Nabi ini, entah ini dari Pak Alwi atau tidak dari Pak Alwi, dengan meminjam istilah Habib. Seperti istilah itu kan begitu, kalau sudah masyhur itu kan lebih mudah untuk dipakai dalam menjelaskan ke masyarakat. Seperti banyak kiai atau banyak media menyebut istilah kiai. Kiai itu kan sebenarnya juga produk sejarah. Padahal sebenarnya ada kiai yang dalam kategori ulama, ada kiai yang dalam kategori panggilan, kebudayaan, atau penisbatan saja untuk orang-orang tertentu. Bahkan kata kiai juga bisa dipakai untuk tombak, nama pedang, nama keris, kiai, atau simbol-simbol yang masuk dalam mitologi itu juga banyak disebut dengan kiai. Itu. Sehingga karena masyarakat itu pahamnya orang-orang yang memiliki nilai kelebihan dalam wilayah sosial disebut kiai, akhirnya menyebut kata ulama pun dengan istilah kiai. Karena memang memahami istilah yang sudah masyhur di masyarakat, yang saya sebut dengan istilah urfiyah itu lebih enak untuk meminjam istilah itu ketika ingin menjelaskan kepada masyarakat. Mbah Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair, Allahu yarham, ketika menyebut istilah Habib, itu sebenarnya tidak secara spesifik untuk Habib dari Pak Alwi. Menyebut Habib dalam arti cucu Nabi itu sebenarnya tidak spesifik untuk Bani Pak Alwi. Toh korinah yang dijadikan contoh Mbah Maimun Zubair itu yang dimaksud Habib itu adalah para wali songo ini. Lebih dari itu, Mbah Maimun juga menyebut nama-nama Habib yang di luar dari Pak Alwi yang mastur. Penyebutan Kiai Haji Maimun Zubair terkait dengan istilah Habib itu memang betul-betul
sangat terkait dengan kondisi kultur masyarakat kita yang sudah terpola bahwa cucu Nabi itu Habib. Sehingga istilah urfiyah atau istilah yang menjadi produk antropologi atau istilah yang sudah menjadi pemahaman umum masyarakat terkait dengan Habib dipakai untuk istilah anak cucu Nabi, itu akhirnya mempengaruhi siapapun ketika ingin membuat satu tesis atau satu simpulan tentang cucu Nabi, dia akan mengambil istilah yang paling mudah dipahami masyarakat publik, yaitu istilah Habib. Sehingga ketika Mbah Maimun menyebut istilah Habib, itu tidak secara spesifik hanya pada sosok Pak Alwi, tapi juga bisa dipahami terkait dengan cucu-cucu Nabi yang lain. Untuk apa? Untuk memudahkan uraian penjelasan kepada masyarakat awam, yang di situ korinahnya Mbah Maimun menyebut wali 9. Disebut itu juga Habib, kecuali 2 yang menurut Mbah Maimun, yaitu Sunan Muria dan Sunan Kalijogo. Itu pun sebutan Mbah Maimun terhadap 2 itu juga mungkin dari riset Mbah Maimun atau mungkin dari informasi orang lain atau informasi dari yang lain terkait dengan Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Sehingga tidak menutup kemungkinan atau membuka kemungkinan ada informasi lain yang mungkin itu hasil riset yang menjelaskan Sunan Muria atau Sunan Kalijogo itu juga cucu Nabi. Nanti akhirnya kan riset yang berbicara. Tapi apapun yang disampaikan oleh Mbah Maimun itu adalah kalam sosok yang alim, alamah, setidaknya bisa dijadikan sebagai sebuah data informasi terkait dengan pertama, istilah penggunaan Habib yang bisa kita pahami tidak secara spesifik untuk Pak Alwi, tapi juga bisa dipahami untuk cucu Nabi yang lain, karena istilah ini yang dikenal masyarakat, maka Mbah Maimun menggunakan istilah ini untuk menyebut Habib dari non Pak Alwi, yaitu Wali Songo selain Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Yang kedua, informasi dari Mbah Maimun terkait Sunan Muria dan Sunan Kalijogo ini yang disampaikan kepada masyarakat itu juga membuka peluang hasil penelitian-penelitian yang lain yang bisa dikomparkan atau bisa dipadukan dari informasi Mbah Maimun yang mungkin bisa menguatkan apa yang sebenarnya Mbah Maimun itu benar tentang Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Mungkin ada informasi yang lain, tapi kalam khobar ini kan sifatnya ingin mengarahkan terkait dengan syiar-syiar Islam yang tidak terlepas dari jejak-jejak nubuah yang secara langsung berhubungan dengan genealogi Nabi Muhammad SAW. Yang dalam konteks nas mungkin disebut seperti yang saya katakan tadi, cucu Nabi dengan sebutan Sayyid Syarif, tapi karena masyarakat sudah lebih memahami julukan untuk cucu Nabi itu dengan menggunakan istilah Habib, maka Mbah Maimun menggunakan istilah Habib. Tapi dia dari pihak Habib sendiri yang mungkin lebih masyhur menggunakan istilah ini juga tidak boleh mempatenkan. Siapapun yang menyebut istilah Habib berarti mengakui Pak Alwi. Bisa juga orang menyebut Habib tapi dalam konteks non Pak Alwi. Karena ini kan terminologi sosial. Dan setelah diskursus nasab ini juga ada hikmah yang luar biasa. Ketika ada orang menyebut Habib Pak Alwi tidak boleh marah. Karena toh ini produk antropologis.
Bahwa ini produk antropologis yang memang harus diakui. Istilah Habib ini banyak muncul di kalangan Ba'alwi, dari Alawi, yang kemudian muncul, yang kemudian menguatkan marga Ba'alwi, diambil dari Dzurriyyah Ubaidillah, yang menurut riset Kiai Imad tidak tersambung nasabnya ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya riset Kiai Imad ini juga bisa menguatkan orang semuanya bebas menggunakan istilah Habib. Apalagi kembali kepada istilah Mbah Mus, Habib itu orang yang mencintai dan dicintai. Sehingga siapapun yang mempunyai Ainur Rahmah, dia dicintai masyarakat dan dia juga mencintai masyarakat, silahkan panggil Habib. Habib Ba'alwi nggak boleh mempersekusi penggunaan istilah ini kepada siapapun. Karena sekarang ini istilah itu sudah masyhur. Apalagi Kiai Haji Mustafa Bisri sudah membuka kajian tentang Habib, yang siapapun bisa menggunakan istilah Habib ini asal memiliki standar sebagai sosok yang pantas untuk dicintai dan mau untuk mencintai. Itu. Saya kira menarik juga istilah Mbah Mus untuk membuka hasanah atau wacana biar tidak ada monopoli penggunaan Habib dalam ruang keberagamaan kita. Toh itu juga produk antropologis. Ketika misalnya Ibnu Abbas pernah mengatakan marhaban bil Habib Ibnil Habib, itu kan juga bagian daripada produk antropologi. Produk antropologi yang muncul dari setingkat sahabat. Tetapi tag dari Nabi untuk menyebut cucu beliau dengan menggunakan istilah Sayyid. Berbeda lagi kalau di Al-Quran, adanya istilah itu justru dipakai oleh orang-orang yang sangat rasial, yaitu komunitas Yahudi yang mengaku sebagai nahnu ahibba Allah, yang diiringi oleh rivalitasnya dari komunitas Nasrani yang mengaku sebagai abna Allah. Ya, intinya istilah Habib itu muncul di tengah masyarakat dengan konteks yang berbeda-beda. Yang mungkin sebelum diskursus Kiai Imad mengemuka ini agak sakral khusus untuk Bani Ba'alwi. Tapi sesakralnya istilah Habib untuk panggilan para Bani Ba'alwi, di sisi lain para ulama-ulama kita juga menggunakan istilah Habib untuk sebutan cucu Nabi. Yang bahkan Mbah Maimun sering menyebut banyak Habib-Habib yang mastur yang lebih perlu diperhitungkan, sehingga di luar dugaan jangan-jangan kita menceritakan nasab secara publik, di hadapan kita itu ada orang yang memiliki kesamaan nasab ke Nabi, yang ketika kita menyebut nanti ada yang lebih punya hak, yang diam itu malah menyakiti orang lain. Sehingga kiai-kiai kita itu sangat hati-hati mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, karena banyak masyarakat Muslim di Nusantara ini yang juga memiliki jalur-jalur mulia yang tersambung ke Nabi, cuman banyak yang mastur. Hanya dari kalangan Habaib Ba'alwi yang memang agak arogan dan cenderung show of force, menampakkan arogansi kehabaiban dalam konteks sebagai cucu Nabi, menghegemoni, membuat kelas sosial dan lain sebagainya. Akhirnya tersandung. Ini yang ditakutkan oleh kiai-kiai dari awal. Maka Dzurriyyah Wali Songo dan para kiai-kiai tidak ada yang
berperilaku seperti Habib Alwi dalam konteks ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, karena dampak dan risikonya berat sekali, baik risiko dalam konteks tanggung jawab moral maupun risiko dalam konteks menjaga marwah kenabian. Nah, pilihan para ulama Nusantara adalah bukan untuk mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi bagaimana tetap menjaga marwah kenabian, sehingga banyak para kiai itu yang secara genealogis, baik secara kenasaban maupun keilmuan, yang generasinya itu lebih memilih berjuang menjaga izil Islam wal muslimin, menjaga marwah kenabian, tanpa harus menunjukkan sistem kenasaban. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.